Sekarang sudah berada di kawasan Jembatan Merah Surabaya. Memang setiap sudut kota Surabaya merupakan saksi bisu perjuangan pahlawan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu yang ikonik adalah Jembatan Merah. Sepintas Jembatan Merah yang ada di Surabaya ini tidak ada bedanya dengan jembatan-jembatan yang lain. Hanya warnanya merah. Tapi siapa sangka di Jembatan Merah ini dulu terjadi pertempuran yang hebat. Arek-arek Surabaya mempertahankan dan merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Nah, karena terjadi pertempuran yang hebat, banyak pertumpahan darah di sini. Darah menggenang banyak di kawasan ini sehingga menjadikan merah di jembatan ini. Makanya disebut Jembatan Merah. Jembatan Merah ini menghubungkan Jalan Raja Wali dengan Jalan Kembang Jepun. Mulai dulu zaman penjajahan, Kembang Jepun sekitarnya ini menjadi pusat perniagaan di Surabaya. Makanya situasi lalu lintasnya sampai sekarang cukup ramai. Dan dulu Kalimas ini menjadi pusat lalu lintas di Surabaya, lalu lintas air. Sampai sekarang pun kondisinya begitu. Di Jalan Kembang Jepun itu banyak pertokoan-pertokoan yang untuk segala macam kebutuhan ada di sana. Makanya Surabaya juga menjadi kota niaga. Jembatan Merah ini menginspirasi kita untuk tetap menjaga nasionalisme, rasa kebangsaan. Ini adalah perjuangan para pahlawan kita yang pendahulu dalam berjuang di zaman penjajahan. Jangan lupa, tetap semangat, isi kemerdekaan dengan yang positif. Merdeka! Gedung Internasio ini menjadi saksi sejarah pertempuran arek-arek Surabaya melawan sekutu. Gedung ini dibangun tahun 1927 dan ini pernah menjadi markas sekutu pada tahun 1945. Nah, cerita yang paling heroik adalah meninggalnya Brigjen Malabi dari Inggris di sini. Ini adalah perjuangan saksi sejarah keberanian arek-arek Surabaya. Inilah Gedung Internasio. Berada di dekat, ini ada Gedung Cerutu namanya. Dan di sebelah sana ada Jembatan Merah. Itulah saksi-saksi sejarah kegagahan arek-arek Surabaya. Ini tempatnya. Di sini tidak hanya sekedar melihat kegagahan gedung-gedung ini, tapi yang penting di luar itu hati saya tetap gagah, tetap membara seperti semangat para pejuang dulu mempertahankan kemerdekaan. Sekarang saya tetap semangat membangun kota Surabaya
dan Indonesia. Juga saya harapkan kepada yang lainnya, anak-anak muda, ayo tetap membangun Surabaya dan Indonesia dengan satu karya yang positif. Merdeka! Kita sekarang sudah di samping jembatan Suramadu. Ini arah kita akan menuju ke Benteng Kedung Coek. Saya informasikan bahwa di Suramadu ini memang jembatan cukup terkenal. Tapi jika ditelusuri, ternyata di sisi Suramadu itulah terdapat bangunan bersejarah yang dulunya menjadi benteng pertahanan, yaitu Benteng Kedung Coek. Benteng Kedung Coek ini peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, tujuan Belanda membangun benteng ini untuk pertahanan saat melawan Jepang, saat Perang Pasifik. Saat itu Belanda menyiapkan meriam-meriamnya yang besar di balik benteng yang sudah dibangun dengan tebal dan kokoh, yaitu Benteng Kedung Coek itu. Masyarakat memang banyak yang menyebut benteng ini sebagai gudang peluru, karena dulunya memang tempat untuk penyimpanan peluru pada masa penjajahan. Benteng ini terletak di Kelurahan Kedung Coek, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Dahulu benteng ini merupakan benteng pertahanan zaman Belanda untuk mengantisipasi adanya musuh-musuh dari pantai utara. Nah, itu jelas. Selain bersejarah, dari benteng ini terlihat panorama laut yang mempesona, juga banyak pepohonan yang rindang. Itulah kawasan Benteng Kedung Coek. Sekarang berada di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya, yaitu di depan Hotel Mojopahit, hotel yang menjadi saksi sejarah di Surabaya. Hotel Mojopahit ini yang dulu zaman kolonial bernama Hotel Oranye, didirikan tahun 1910. Saat grand opening dihadiri oleh Ratu Beatrix dari Belanda dan aktor terkenal saat itu yang selalu bermain dengan diam tanpa bicara, yaitu aktor Charlie Chaplin. Dulu pada zaman kolonial, Hotel Mojopahit bernama Hotel Oranye, dan setelah pendudukan Jepang, hotel ini menjadi Hotel Yamato, tapi sekarang menjadi Hotel Mojopahit. Salah satu momen yang ikonik di Hotel Mojopahit adalah saat penyobekan bendera Belanda merah putih biru menjadi bendera Indonesia merah
putih. Inilah perlu diketahui tempat penyobekan bendera saat tanggal 19 September tahun 1945. Saat itu pemerintah Hindia Belanda mengibarkan bendera merah putih biru, bendera Belanda, tanpa seizin pemerintah Republik Indonesia bagian Surabaya. Langsung arek Surabaya bergerak. Di sini penuh dengan lautan manusia, bertempur, menurunkan bendera merah putih biru, menyobek warna biru menjadi bendera merah putih, bendera Republik Indonesia. Merdeka!